Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsaladzina law taraku min khalfihim zuriyatan diapan khaufu alaihim falyattaqullaha walyaqulu qaulan sadidan. Amma ba'du. Bapak Ibu, kawan-kawan serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini, selamat malam sampurasun. Aki malam ini akan mengupas satu pertanyaan dari cucu Aki ketika Aki menyampaikan fokus dari hasil di Banyu Asin tentang Aki mengarahkan sebaiknya kita ke BKB. Apakah hanya BKB saja Ki pekerjaan kita di stunting itu? Itu pertanyaan dari cucu Aki. Aki menjawabnya begini, fokus bukan berarti tidak ada kerjaan lain. Fokus itu adalah prioritas utama, begitu. Ada lagi pekerjaan. Terutama di stunting itu atau dimanapun kita bertugas sebagai petugas bangga kencana, kita harus tetap berada pada wilayah penyebab. Kita jangan berbicara di wilayah akibat. Kalau wilayah akibat itu sifatnya kuratif, udah pekerjaan orang, begitu. Ya. Jadi dari dulu Aki sering berdiskusi bahwa KB, NKKBS itu kita bekerja di wilayah penyebab, di akar masalah. Nah, stunting ini ya banyak yang harus kita kerjakan. Pertama adalah pendewasaan usia perkawinan jelas, atau PAP, penundaan anak pertama jika dia kawinnya adalah di bawah 21 tahun. Itu satu. Yang kedua, kesertaan ber-KB. Tentu ini yang jadi pokok ya, yang selalu harus kita ikutkan. Apapun minumannya, makanannya teh botol sostro. Apapun kegiatannya, ujung-ujungnya adalah anak dilahirkan dengan jarak yang ideal, dengan jumlah yang ideal itu. Dan yang ketiga, di BKB kita lebih fokus kepada yang disebut adalah apa? KKA. Kita tahu bahwa tumbuh atau sehat orang itu diurus di posyandu. Dengan cekinya adalah KMS. Nah, hasil posyandu yang sehat ini perkembangan otaknya jalan atau tidak? Di mana ceknya? Yaitu di BKB dengan 7 aspek perkembangan anak. Makanya kita ada yang disebut dengan BKB holistik integratif, yaitu posyandu, PAUD dan BKB. Di situ kalau di kesehatannya di tumbuh itu adalah oleh posyandu dengan KMS, maka kita cek otaknya, keterampilannya. Di mana? Yaitu di BKB. BKB banyak yang hafal Ki, 7 aspek banyak, lebih dari 1. Tapi kalau dirata-ratakan tidak hafal. Kan kalau mayoritas itu harus sudah lebih daripada 70 atau 80%. Ada juga yang hanya dia hafal tentang 7 aspek perkembangan anaknya. Bahkan banyak yang tidak hafal. Kalau 7 aspek perkembangan anak kan belum selesai. Coba kita tanya, kalau jinjit itu gerakan kasar di umur berapa? Kalau lari 300 meter itu gerakan kasar di umur berapa? Kalau 500 meter di umur berapa? Itu semua kita sudah bahas di dalam buku Orang Tua Hebat ya, yang diciptakan tahun 2014. Kita sudah membahas berbulan-bulan tentang itu. Ingat, buat apa kita ada BKB kalau tidak ada KMS? Karena pesan dari Ibu Sulasikin Murpratomo selaku pencipta BKB, waktu itu kan beliau Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Dengan Pak Haryono waktu penyerahan, Aki ingat
hanya pesan-pesannya saja karena tidak ikut mencanangkannya di Cirebon. Tapi Aki adalah TOT pertama di Jawa Barat dengan Bu Wiwik Idaryati sebagai pelatihan di Puncak. Sertifikat itu adalah Aki jadi guru pertama karena Aki waktu itu sedang menjadi kepala seksi integrasi. Apa kata beliau? Kata beliau adalah di dalam BKB itu ada unsur-unsur yang spesifik. Yang pertama, orang tua diajarkan oleh kita untuk mempertahankan budaya. Untuk mempertahankan budaya yang pertama adalah lagu-lagu. Jadi jangan dulu balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, itu mah nanti di TK. Tapi apa yang diajarkan di BKB Jawa Barat adalah terang-terang kolen terang silonok pae nunutan besat gobang kabuyutan tikus rukana durukan nyeh-prot si renye si kempot. Itu yang diajarkan. Orai-oraian luar leor mapai sawah, banyak sekali. Sehingga Aki waktu itu dites oleh pengajar dari pusat, siapa yang paling banyak menghafal lagu-lagu anak daerah. Alhamdulillah Aki juara ke-1. Tahun 86 tuh ya, tahun 86. Jadi sekali lagi antara KKA dengan KMS atau KMS dengan KKA itu adalah simbiose mutualistis, saling mengisi ya. Kalau di KKA-nya itu bagus, itu mungkin dorongan dari KMS-nya yang bagus, yang di atas atau ya tidak ada yang di bawah garis merah. Demikian juga BKB, terus pantau karena setiap bulan bila mana dia tersendat ini ada apa? Karena kita tidak hanya mengandalkan dari KMS sumber 7 aspek perkembangan anak itu bagus, juga dari pengasuhan. Bagaimana cara dia, umur berapa dia harus bisa meronta, umur berapa dia harus bisa berdiri sendiri, umur berapa dia harus jalan kaki, umur berapa harus nendang bola, itu semuanya di situ. Insya Allah kalau itu KKA-nya bagus, berdasarkan KMS yang bagus, baru nanti diaplikasikan setelah umur 3 tahun. Di mana? Di PAUD. Aplikasi sama aja. Aki itu tiap hari sekarang berada di TK. Karena Aki punya cucu yang umurnya baru 5 tahun. Dan Aki terus memberikan materi ke beberapa TK. Gratisan dong. Ya TK-nya mau ya. Ada yang disebut dengan parenting itu. Nah, disebut di situ juga sama bahwa secara psikologis di PAUD itu juga 7 aspek perkembangan anak. Hanya kalau ini langsung dipraktekkan ke anaknya, yang kita dipraktekkan kepada ibunya. Jadi kalau Aki nyebut itu bukan berarti Aki tidak setuju. Hanya dalam falsafah Sunda ada yang disebut cul dong tinggal igal. Artinya ini kepada orang siapa? Kepada tukang reog. Yang main reog itu kan tugasnya adalah mukul dong tuh. Tung 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 turung tung 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 turung tung. Ini mah bukan. Dong-dongnya disimpan, dia ngibing, dia nari. Nah itu berarti cul dong tinggal igal. Artinya pekerjaan yang harus kita kerjakan ditinggalkan, sedangkan pekerjaan yang bukan kewajiban kita dilaksanakan. Itulah dari Aki Rukman. Mohon setuju tidak setuju itu terserah, ini Aki kan ditanya. Namanya juga wawasan. Sekarang kan kita sudah menyebar lagi nih. Dongeng-dongeng ini juga dikirim kepada ibu-ibu yang ada di Sumatera Selatan yang kemarin ketemu. Ibu Yosi, kepala dinas KB-nya di Banyuasin. Ada Bu Emma di situ kabinnya, ada Bu Sinta bagian humas di provinsi, ada Pak Kapor provinsi, banyak dikirim. Berarti kita diskusi harus lebih banyak. Silakan. Kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, kita diskusikan. Jadi Aki membicarakan fokus tidak berarti hanya itu yang dikerjakan. Ya, oke. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.